Terima kasih Anda masih bersama Rosi di Komunikasi Jokowi di masa pandemi. Saya mengundang mereka yang saya sangat anggap memiliki kapasitas untuk bicara tentang komunikasi publik di masa krisis. Saya mau contoh kasus lagi, misalnya soal Pak Jokowi yang mengatakan mudik tidak boleh, tapi transportasi boleh. Ini kemudian juga mendapat reaksi negatif. Tapi sesungguhnya yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu lengkap dan ada konteksnya. Pertanyaannya, kenapa ini masih ditanggapi negatif? Kita lihat dulu seperti apa pernyataannya. Dan perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya. Karena transportasi, sekali lagi transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial, itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Ini kemudian dikritik bahwa mudik nggak boleh, transportasi boleh. Apakah kritik pada kalimat atau pernyataan publik seperti tadi Anda anggap hanya lebih pada anti Jokowi, bukan suara kritis? Enggak. Itu kalau itu kan satu pertanyaan saya. Mungkin Anda tahu, itu ada Q&A enggak itu? Enggak ada. Itu dalam ratas. Itu yang tadi dikatakan. Kelemahan adalah kalau orang menjelaskan kemudian wartawan nggak bisa nanya. Akibatnya wartawan interpretasi sendiri. Itu yang saya katakan, kalau saja ada sebuah kantor yang dimana orang kalau mau nanya dia bisa nanya ke sana. Itu Pak Jokowi maksudnya apa sih tadi? Oh, oke. Kan gini, wartawan jangan kita harapkan pinter-pinter amat juga. Dia ngomong apa kita nyimpulin sendiri. Ya. Jadi ada sesuatu yang tertulis, ada tempat di mana orang bisa bertanya. Kalau itu jangan itu dibiarkan pada persepsi wartawan ya. Jangan biarkan itu supaya wartawan. Contoh tadi yang mall itu. Jadi memang selama saya jadi jubir memang persoalan kalau tidak ada tanya jawab. Biasanya wartawan kemudian cari-cari sumber-sumber yang lain di istana atau di mana di kantor-kantor pemerintah, pejabat-pejabat yang pada dasarnya tidak punya otoritas untuk bicara. Nah, karena itu ada beberapa cara sebenarnya untuk melakukannya. Baik melakukan, kalau tidak mau dengan tanya jawab, sebenarnya paling ideal itu tanya jawab. Ada tanya jawab seperti Gubernur Cuomo kalau di Amerika. Wali kota New York. Tapi Gubernur New York. Dan dilengkapi dengan di belakangnya ada ahli-ahli yang siap menjawab kalau dia tidak bisa. Tapi yang kedua ada namanya background information. Jadi kita tidak off the record, tapi kadang-kadang saya juga memberikan pernyataan off the record kepada wartawan, sehingga lebih panjang, lebih utuh daripada sekedar di. Nah, jadi walaupun pada waktu itu waktu sempit kadang-kadang tidak bisa tanya jawab, tapi kita kasih off the record sehingga pemahaman wartawan ketika menulis itu jelas. Dan karena yang menyampaikan kepada publik kan wartawan. Simbolannya adalah di zaman sekarang nggak ada andinya gitu loh. Saya mau ke itu Bung cuma Edi dulu. yang bisa Tadi dilakukan. menurut saya itu otokritik yang harus diterima dengan hati lapang dada aja. Ketika Presiden bicara di ratas kita, mudik dilarang, transportasi tidak. Itu kan langsung penulisannya sangat berbeda dan persepsinya negatif. Bung Andi Armando mengatakan itulah kelemahan kalau cuma satu arah dan tidak ada pertanyaan. Kita tidak bisa menganggap semua wartawan itu pinter. Which is, ya kita harus terima itu dengan lapang dada sih sebagai sesama wartawan. Jangan begitulah. Oh, no. Saya minta ke Bung Endi karena beliau wartawan. Sorry Prof. Ibnu. Ya. Oke. Begini, jadi masalahnya kan akhirnya adalah ke skill daripada komunikasi pejabat ya. Itu sangat penting. Jadi sebenarnya leadership itu 50% komunikasi. Ya. Dan kita harus akui bahwa keterampilan atau communication skill daripada pejabat kita masih banyak yang kurang. Tapi Bung Andi ada juga anggapan bahwa ada pejabat yang pinter ngomong doang, nggak bisa kerja. Ya. Harusnya dua-duanya. Leadership itu harus dua-duanya. Ada communication skills, apalagi sekarang di era internet ini penting. Dan apapun yang kita sampaikan itu pasti akan dicari. Kalau di TV kan soundbite. Kalau di internet nanti dicari yang pendek aja gitu. Jadi kita komunikasi pun juga harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Kita boleh berpanjang lebar, tapi nanti yang tampil ya kalau di Twitter kan cuma 140 karakter gitu. Kita harus tailor pernyataan kita sesuai dengan teknologi yang ada. Dan saya pikir itu membutuhkan pelatihan ya. Saya pikir sebagian besar pejabat kita masih analog ya, bukan digital gitu.
Ya. berkomunikasi Karena gini, analog. kalau Sementara menurut kita- kalau menurut saya ya, karena dalam konteks ini saya wanti-wanti sih ke redaksi, hey ada kontekstual ya, karena dikatakan oleh Presiden Jokowi dalam ratas mudik tidak boleh, transportasi boleh, untuk logistik, kemanusiaan, bla bla itu ada. Tolong saya memastikan betul bahwa ini harus secara lengkap diberitakan, jadi jangan sepotong begitu. Kan ya oke. Artinya kan sebenarnya secara otoritas Pak Jokowi di mana missingnya ya sehingga itu masih ditangkap berbeda oleh publik ya, Prof. Ibnu. Boleh. Sebetulnya kalau menggunakan kata kecuali saja sesuai dengan peraturan PSBB, mudik tidak diperbolehkan kecuali sesuai peraturan PSBB, transportasi dan Pakai kata kecuali. Iya. Ini yang dimaksud dengan skill communication, keterampilan komunikasi pejabat yang dimaksud oleh Bang Endi tadi. Memang harus memiliki para pejabat juga kemampuan komunikasi. Jadi harus diperhitungkan secara dampak yang akan timbul dari pernyataan ya. Jadi mestinya ya berlatihlah ke Bang Endi lah. Tapi apa yang dikatakan Bung Endi itu, apa yang dikatakan Bung mendasar bahwa komunikasi adalah bagian dari. Mau apresiasi dulu ya. Saya juga mau komen bahwa komunikasi bagian dari leadership karena kita masuk dalam era demokrasi di mana publik itu punya hak diwakili oleh wartawan-wartawan misalnya punya hak untuk bertanya, mencari tahu, mendapatkan informasi yang cukup tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dari situ kemudian dia melakukan reaksi, kalau gitu kita dukung, atau kalau ini kalau saya balik lagi begitu. Soal perlunya seorang tim. Begini, seorang pemimpin itu pasti punya bakatnya masing-masing. Tidak bisa membandingkan bakat komunikasinya Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak SBY dilepas sendiri, nggak dibantu oleh Andi Malarangeng. Lancar jaya. Tapi kalau Pak Jokowi kalau tidak dibantu oleh misalnya Ibnu Hamad, ternyata ini bikin persoalan besar. Dan saya terima kasih, Prof. Anda menyelesaikan masalah ini dengan sangat sederhana. Dengan kata kecuali ya. Kata kecuali. Ya, Oke, tapi sekarang saya mau kembali yang tadi saya katakan. Ya, itu kalau saja hidup ini normal-normal saja, sebetulnya dengan kata kecuali udah selesai. Iya. Masalahnya krisis di Indonesia ini bukan lagi sekedar miskomunikasi, tapi memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha mendistorsi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi ini bukan melulu tentang suara-suara kritis. Sekarang baru kita mulai bicara tadi memang ya. Anti Jokowi. Ada yang anti Jokowi dan ini jumlahnya cukup banyak. Ini dilakukan oleh para influencer, dilakukan oleh para wartawan, para tokoh yang misalnya saya kasih contoh sederhana saja. Ketika bicara new normal, tiba-tiba Mardhani Alisera mengatakan bahwa new normal itu artinya mass suicidal. Bunuh diri massal. Mass suicidal. Seriously? Bunuh diri massal. Itu datang dari mana idenya? Kemudian ada anggota fraksi dari PKS juga yang mengatakan nggak bisa ini berhenti lockdown kita belum saatnya mulai new normal karena penambahannya masih eksponensial. Seriously saya baca data setiap hari karena kerjaan kita memang baca data. Nggak ada tuh eksponensial. Yang ada justru sebetulnya angka-angkanya menunjukkan bahwa we are winning. Bukan pemerintah, tapi Indonesia itu winning. Penambahannya misalnya kalau kita bicara fatality rate aja turun dari 10 ke 6. Ya, kenaikan 10% ke 6%. 10% ke 6%. Harus lengkap, Bang. Ya. Kita orang angka. Oh iya. Nanti dulu. Intinya Anda mau mengatakan penyembuhannya dari 12 ke 25. juga tentang anti Jokowi. Jadi apapun yang dikatakan oleh Presiden Jokowi pasti salah aja. Tapi sampai bukan hanya Jokowi, sampai pada tahap yang nggak masuk di akal. Anda ingat ketika ada konser Corona kemarin? Oh, yang MPR. Bimbo itu, MPR dan BPI. Bayangkan, Din Samsudin, artinya orangnya levelnya Din Samsudin nih. Bukan influencer buzzer biasa. Mengatakan bahwa dengan menyelenggarakan konser Corona yang virtual itu pemerintah sedang bergembira di atas penderitaan rakyat. Bayangkan kalau ini menyebar terus-menerus di tengah masyarakat. Betapa masyarakat yang tidak menempatkan mereka sebagai panutan itu akan melihat ini sebagai bullshit lah yang dilakukan pemerintah ini. Oke. Jadi menurut Anda ada juga ini soal politis. Bukan cuma ada juga dalam porsi yang besar ini adalah soal politik. Kalau menurut saya tetap jawabannya keterampilan komunikasi. Karena yang nyerang itu memakai keterampilan komunikatif, ya dilawannya dengan keterampilan komunikatif juga. Oke. Ya jangan ditangkapi maksudnya.
Bukan, dengan kemasan pesan Bung Andi yang lebih masuk akal, yang lebih deskriptif, yang lebih luas, yang lebih bermakna begitu. Ya, kalau enggak kita akan dihajar terus. Saya pengalaman 4 tahun di birokrasi, memang intinya jangan memberikan ruang pada mereka ya. Ruang tetap diberikan, Mbak Rosi. Bukan maksud saya orang yang memang secara politis membenci, mereka akan tambah peluru ketika memang kita memberikan ruang kekosongan informasi yang fatal sehingga itu dipakai oleh mereka. Mitigasi komunikasinya harus dihitung dari awal. Saya mau tanya soal kadar kritis ya, suara kritis dan memang asal benci. Saya mau tanya Bung Endi Bayuni, Anda menjadi pemimpin redaksi Jakarta Post. Boleh ya saya bilang ya, Jakarta Post ini kan bisa dibilang banyak yang bilang pendukung Pak Jokowi gitu. Tapi kan terakhir ini saya lihat artikel-artikelnya kritis betul ke Pak Jokowi. Kan bukan berarti Anda pembenci Pak Presiden Jokowi kan, Jakarta Post? Enggak. Jadi saya pikir kritik itu penting, pemerintah harus dikritik. Tapi jangan terus kalau kita kritik dianggap anti Jokowi. Saya pikir itu salah ya. Ini kan negara demokrasi dan kritik itu asal disampaikan dengan cara yang baik dan sehat. Itu bagian dari demokrasi. Dan pemerintah, tadi saya katakan cenderung mengarah ke monolog ya. Karena cuma briefing tapi tidak ada jumpa pers, tidak ada Q&A. Nah, jadi kritik-kritik ini adalah bagian dari untuk untuk ikut membangun lah. Kita kan punya concern yang sama terhadap masyarakat Indonesia, terhadap kesehatan Indonesia, terhadap ekonomi. Cuman kalau Anda melihatnya Bung Endi, memang bisa nggak kita pilih? Ada memang suara-suara atau ada kelompok yang pokoknya asal benci Pak Jokowi gitu. Pokoknya asal benci pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Bung Ade Armando. Itu pasti ada. Sekarang kan era demokrasi, era internet pasti adalah orang yang nggak suka. Yang nggak suka sama saya juga ada juga sih. Jadi ini internet, demokrasi, kebebasan berbicara itu wajar-wajar aja. Jadi kalau ada orang yang mengkritik atau ada yang keras atau menyerang presiden, saya pikir itu bagian dari teritori sebagai pemimpin negara, dia harus siap dikritik. Ya. Menteri-menterinya juga, kita pun juga sering dikritik. Dan kita harus terima. Saya mau menutup segmen ini, ada pepatah Latin yang mengatakan, biarlah mereka membenci saya. Karena selama mereka membenci saya, selama itulah mereka takut pada saya. Kami kembali sesaat lagi. Benar.